Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin 15 Maret tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai 21. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk, sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 4 ayat 43 sampai 54. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1, demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus
ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pembawa kegembiraan. Hidup gembira adalah dambaan setiap orang. Wajah cerah ceria senantiasa juga menyenangkan dan melegakan hati siapa saja yang melihatnya. Paus Fransiskus berkali-kali menekankan bahwa kegembiraan adalah wajah para pengikut Kristus. Kepada kaum religius, ia meminta agar mereka jangan berwajah muram seperti orang pulang dari pemakaman. Penulis Amsal sudah lama berujar, hati yang gembira adalah obat. Saudara-saudariku terkasih, minggu keempat dalam masa Prapaskah adalah Minggu Letare. Satu pekan dalam masa Prapaskah yang mengajak kita untuk bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Bacaan pertama hari ini memberikan gambaran akan situasi dan suasana yang menggembirakan. Tuhan sendiri juga bersukacita karena umatnya dan menghendaki agar umatnya juga merasakan dan mengalami sukacita itu. Dalam Injil kita berjumpa dengan suatu pengalaman sukacita. Seorang pegawai istana berjumpa dengan Yesus. Ia percaya akan kuasa Yesus dan karena itu ia memohon agar anaknya disembuhkan. Walaupun Yesus tidak segera mengikuti beliau ke rumahnya, namun ia percaya akan kata-kata Yesus. Ia tiba di rumahnya dan mendapati anaknya telah sembuh. Ada sukacita di sana karena anak itu sembuh, dan di sisi yang lain ada sukacita karena iman yang menyelamatkan. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita menjadi seperti Yesus yang senantiasa membawa kegembiraan bagi orang lain. Lalu atas cara bagaimana kita menghadirkan kegembiraan itu? Marilah belajar dari pengawal istana itu bahwa imanmu dapat menyelamatkan orang lain dan memberi kegembiraan bagi orang lain. Ada banyak cara dan kesempatan untuk menghadirkan diri sebagai pembawa kegembiraan. Semoga demikian. Amin.